Alright guys, di sebelah gua ini ada dua buah grinder. Yang satu adalah grinder espresso dan yang satu bukan grinder espresso. Tebak yang mana yang bukan? Udah jelas, semua yang bentuknya mesin jahit, oke, bukan grinder espresso. Walaupun influencer bilang ini grinder espresso. Menarik ya. So, beberapa waktu lalu, Rehan ngirimin link ke chat gua, brother. Nah, Bang, ini ada influencer nyaranin pairing grinder ini dengan mesin ini. Apakah ini adalah pilihan yang cocok? Ternyata bukan, brother. Sebenarnya nggak salah juga kalau dibilang grinder espresso, tapi tergantung grinder espresso apa. Espresso machine seperti apa? Apakah menggunakan portafilter standar seperti ini? Standar portafilter, 58 mili unpressurized. Unpressurized basket, 58 mili atau menggunakan mesin pressurized. Emang benar bisa untuk mesin espresso pressurized, tetapi bukan untuk mesin unpressurized. Kenapa bisa seperti itu? Bukan karena harganya. Memang si merah ini harganya lebih mahal. Yes, lebih mahal. Tapi sebenarnya banyak grinder espresso yang cukup oke dan juga terjangkau. Contohnya, Bang, kalau kita beli T60 kan harganya sejutaan tuh. Hampir 2 juta, nggak sampai 2 juta. Kalau ya kalian nyari budget yang di bawah 2 juta, tentu saja ada LD19. Yang mana itu bentuknya seperti ini. Dan dia grinder espresso dan sejutaan barunya. So, bukan karena budget. Bukan karena harga. No, yang paling mempengaruhi sebuah grinder itu adalah grinder espresso atau bukan, itu adalah bentuk dari drat, brother. Kalau grinder generic, kita sebutnya grinder generic aja ya, bukan grinder khusus espresso, ya. Dia punya drat itu biasanya adjustment-nya tidak terlalu besar. Itu baik itu conical ataupun flat burr ya, sama aja. Dia kecil kayak gini. Kemudian dratnya itu agak jarang-jarang. Dia nggak gitu halus dratnya. Nah, kalau misalkan grinder espresso seperti JX800 ini, dia punya drat, itu drat halus, panjang gitu. Jadi, kayak gitu loh. Jadi setiap perputarannya, setiap kliknya itu, ya nggak klik juga sih, ini staples ya. Setiap perputarannya itu, berpindah sedikit demi sedikit. Kalau pakai yang adjustment seperti ini, baik itu dia pakai klik ataupun dia di mode staples, sama aja. Walaupun ini misalkan dia step grinder, tapi dia jauh kayak gini ya, dratnya tipis-tipis, maka pergerakan burnya juga sedikit-sedikit per satu klik. Ini bebas, staples gak staples, yang paling bedain itu adalah bentuk dari drat. Contohnya ini ya. Ini yang sering disebut dengan T60, Latina T60, atau ya biasa disebut juga dengan 500N. Seperti yang kalian lihat di sini ya, setiap klik itu akan membuat bergerak ini bergeser cukup jauh. Setiap klik ini. Tuh, seperti kalian lihat ya, pergeserannya ya. Kelihatan maju mundur ya depannya nih ya. Kelihatan nggak? Cukup jauh ya. Ini mundur, ini maju. Ini semakin coarse, ini semakin fine. Visible gitu loh, dengan mata tuh kelihatan gitu loh. Pergerakannya nih cukup jauh. Jadi perbedaan antara espresso sama enggak itu bukan karena staples atau dia step, brother. Tapi yang bedain itu adalah bentuk dari drat. Minta contohin ya, buka ya. Seperti ini. Ini dratnya nih. Bentar buka. Nggak sampai kebuka juga, ding. Cukup kelihatan aja ya. Seperti ini dratnya. Kelihatan ya. Agak cukup gede gitu dratnya. Sekarang kita buka ini. JX800 atau di Indonesia sering disebut dengan FGM 800. Colokan udah dilepas semua biar nggak nyetrum. Ya. Ini kita buka. Nanti tak kalibrasi ulang kok, tenang aja. Anggap aja sekalian bersihin grinder.
Oke, seperti ini. Dratnya kecil-kecil, tipis-tipis, panjang-panjang. Makanya dia walaupun gerak segini misalkan, itu si ber ini geraknya tuh nggak jauh cuy. Dia tuh nggak jauh geraknya. Sret, kayak gitu. Beda sama ini, yang dratnya tuh cuma ukuran segini, dan sekali putar itu geraknya tuh kelihatan banget gitu loh. Kayak gini nih. Oke, tuh kelihatan banget geraknya. Makanya ini bukan grinder espresso, please. Ini baru grinder espresso. Oke, mau steples atau enggak, grinder espresso dratnya kecil-kecil. Adjustment-nya menggunakan micro adjustment. Oke, kalau perlu grinder espresso kalian itu macro adjustment ya sesuai budget sih. Misalkan kalian bisa beli yang macro adjustment malah lebih bagus. Contohnya kayak Eureka, kayak gitu-gitulah. Ada juga yang menggunakan worm system, jadi di pelintir di sebelah sini, ini dia bergerak dikit-dikit gitu loh. Nah itu juga termasuk macro adjustment juga sih, yang mana itu bisa membantu kalian menemukan gut shot-nya lah ya, kayak gitu. Nah makanya brother, grinder espresso itu yang dibutuhkan itu adalah high resolution adjustment ya. Sama kayak kamera, resolusi dari grinder itu juga ada. Oke. Kalau dia bisa mengatur kita punya grind size itu sangat detail, sangat teliti, maka itu yang paling dibutuhkan untuk sebuah grinder espresso ya. Kemudian secara garis besar semua mesin grinder yang bentuknya itu seperti mesin jahit, kayak seperti ini, seperti mesin jahit itu baik itu 600N Latina, VEIMA 600N, ataupun T60, ataupun N500, apapun kalian sebutnya. Semua yang bentuknya mesin jahit hampir bisa dipastikan bukan grinder espresso ya, hampir semua. Oke, jangan bilang Malconic EK43, bentuknya mesin jahit juga tapi gede. Mana kali mesin jahit segede gitu. Bercanda ente. Oke, jadi secara garis besar sudah paham ya, kayak yang bedain antara grinder espresso dengan grinder non espresso. Grinder espresso tidak harus mahal, bisa juga LD19, tapi yang namanya barang murah pasti cost-nya cukup banyak dibandingkan JX800 atau FGM 800 ini. By the way, satu lagi pesan gua ya, tidak semua setup influencer itu bisa diikutin. Oke, tidak semua setup influencer itu pasti benar. Pakai T60, kemudian FGM, FCM 3601, yo. No bueno, brother, no bueno. Oke, ya. Kalau misalkan dilihat setup gue juga, dulu kan ada pakai Latina 600N, ya itu bukan setup yang bagus sebenarnya. Cuman karena grindernya adanya itu, jadi memang sengaja dipaksain buat espresso. Makanya gue selalu bilang, zaman dulu itu emang grinder dipaksain espresso. Tidak cocok untuk mencari shot yang perfect. Ya nggak perfect juga sih, yang well balanced, yang punya sweetness yang baik, kemudian well dialed espresso. Oke, jadi itulah kenapa belajar dari kesalahan masa lalu, gua beli grinder itu semuanya bentuknya seperti ini, tidak bentuk mesin jahit untuk penggunaan espresso, baik itu LD19 ataupun ini JX800, FGM 800. Oke, sama aja. Ini bahkan namanya Rakia. Kalau kalian ada pertanyaan, tentu saja drop komentar kalian di bawah. See you next time. Bisa juga suggest idea kalian untuk video selanjutnya. Dan see you in the next one.